Ini apa sih maksudnya kurikulum merdeka? Kalau anak diberikan kebebasan, jangan-jangan nilai moral seperti kejujuran disiplin jadi terlupakan. Duh, pagi-pagi dah galau aja. Perubahan memang kadang bikin khawatir ya, tapi kurikulum merdeka dan kebijakan pendidikan sekarang ini justru dirancang untuk memperkuat pendidikan karakter. Yuk, aku coba jelasin lewat gambar ini. Oke, ini pendidikan nasional. Semua kebijakan pendidikan di Indonesia berfokus pada pembentukan karakter anak-anak. Pendidikan nasional terdiri dari beberapa aspek utama yang saling berhubungan, yaitu kebijakan pendidikan nasional, kurikulum, tenaga pendidik, lingkungan belajar, hingga peran orang tua atau wali murid. Kita mulai dari kebijakan pendidikan nasional ya. Kebijakan ini menurut Aristoteles berfungsi untuk membangun kebiasaan baik sebagai dasar karakter. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain itu, kebijakan pendidikan nasional juga memberi arahan strategis bagi pengintegrasian pendidikan karakter. Sebagai contoh, dalam kurikulum merdeka, ada penekanan pada nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, dan kemerdekaan yang semua itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Lalu ada kurikulum yang berfungsi untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menekankan bahwa kurikulum yang efektif harus mencerminkan pengalaman nyata dan nilai-nilai sosial. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dapat membentuk karakter anak, seperti dalam kurikulum 2013 yang sudah mengintegrasikan nilai religius dan nasionalisme dalam kompetisi inti. Berikutnya ada tenaga pendidik. Menurut Albert Bandura, dalam teori pembelajaran sosial, anak-anak belajar dengan meniru perilaku guru. Jadi guru harus memberi contoh yang baik dalam menerapkan nilai karakter seperti integritas, disiplin, dan empati. Selanjutnya ada lingkungan belajar. Vygotsky dengan teori zona perkembangan proksima atau ZBT-nya mengatakan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam pembentukan kognitif dan moral. Lingkungan yang aman dan inklusif akan mendukung nilai-nilai positif seperti toleransi dan tanggung jawab. Di Indonesia sudah ada sekolah penggerak yang menurut penelitian mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan mendukung nilai karakter sehingga dapat meningkatkan kepuasan siswa terhadap sekolah mereka serta mengurangi perilaku bullying. Nah, ini nih yang terakhir yang paling penting, peran kita nih sebagai orang tua. Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa pendidikan karakter dimulai dari rumah dengan orang tua sebagai pendidik utama. Orang tua adalah modal moral pertama bagi anak-anak. Konsistensi nilai yang diajarkan di rumah dan di sekolah akan memperkuat pendidikan karakter mereka. Untuk itu, kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting. Misalnya dengan cara pertemuan rutin atau program literasi keluarga. Nah, kesimpulannya ini sesuai dengan hasil studi oleh Hidayat di tahun 2023, program Merdeka Belajar yang mengintegrasikan pendidikan karakter dapat meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan problem solving siswa. Yang keduanya penting dalam mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Nah, begitu. Jadi, jangan galau lagi ya. Hehehe, ya lumayan udah tenang sekarang. Makasih ya. Sama-sama, Jeng. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab.